2, 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan aplikasi bernama Foodie, dengan anggota Christopher Louis Alexander dan saya Christian Ega Saksangalang dan Rizky Octavian Dwi Pratama. Next. Di sini kami akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan aplikasi kami. Jadi di saat ini kebutuhan untuk mencari tempat makan itu yang sesuai itu sangat sulit, dan di masa pandemi itu tempat makan juga sulit untuk mencari pelanggan. Nah, untuk tema dari aplikasi kami ini adalah kuliner, karena kami memang memfokuskan untuk membuat aplikasi untuk membantu user mencari restoran-restoran yang ada. Dan target dari aplikasi kami ini adalah masyarakat pecinta kuliner dengan umur 18 sampai 65 tahun. Untuk aplikasi kami ini ada dua, yaitu mobile app yang dikhususkan untuk user untuk bisa mencari tempat makan dan untuk membooking tempat di restoran tersebut. Kemudian ada web apps untuk khusus pihak restoran, di mana dapat menerima bookingan dari user dan di situ dapat mempublikasikan restoran mereka. Fitur dan fungsi yang ada informasi mengenai restoran, seperti harga, dan juga makanan yang ada, kemudian menu makanan, user dapat melakukan booking, dan juga restoran dapat menerima booking. Framework yang kami pakai ini adalah Laravel untuk pembuatan web. Untuk mobilenya, kami menggunakan Flutter, kemudian di sini ada Firebase sebagai database kami, dan ada PHP. Hubungan dari antara web sama mobile ini bisa dilihat, pertama, pihak restoran akan mendaftarkan restoran mereka pada aplikasi, dan kemudian data tersebut akan disimpan pada Firebase, dan aplikasi mobile akan menampilkan data tersebut. Kemudian aplikasi mobile akan menampilkan data-data restoran yang ada tadi, dan user juga dapat memilih restoran yang akan ditampilkan info restorannya itu, dan dapat melakukan booking tersebut. Kemudian setelah itu user melakukan booking tempat. Kemudian pada web app akan ditampilkan user yang melakukan booking dan restoran dapat mengakses ataupun menolak bookingan tersebut. Terdapat 4 status bookingan, yaitu pending, berarti user telah booking namun pihak restoran belum menerima. Accepted, berarti restoran telah menerima bookingan tersebut. Cancel, berarti restoran menolak booking tersebut. Dan finish, berarti booking telah selesai. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menunjukkan website dari aplikasi kami. Jadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa aplikasi kami terdiri dari website dan mobile, dan website sendiri ini dimiliki oleh restoran yang ingin memperkenalkan restoran mereka dan menerima atau menolak bookingan dari pelanggan. Jadi kita langsung mulai. Ini adalah tampilan depannya, di mana kita start ini. Start, user nanti akan bisa memasukkan data-data yang diperlukan untuk registrasi. Misalkan kita mulai dari registrasi saja. Kita misalkan namakan, misalnya gini. Nah, kita namakan sendiri, kita kasih nomor akta pendirian sesuai dengan yang sudah ada untuk berdirinya restorannya. Lalu emailnya kita misalkan sendiri juga, Andi misalnya @gmail.com. Kita misalkan passwordnya 134. Oke. Nanti jika melakukan sign up atau registrasi, dia akan mengarahkan langsung ke halaman home. Nah, seperti bisa dilihat sini, ini adalah halaman home dari website ini. Di sini ada tulisan jika sudah memiliki data restoran, silakan. Nah, ini dikhususkan untuk akunnya restorannya sudah pernah menyimpan data sebelumnya. Jadi di sini kita pertama-tama yang kita lakukan bisa dengan menambahkan gambar dulu. Misalnya kita kasih gambar desktop. Nah, ini. Nah, caranya kita sudah lihat di sini sudah masuk ya gambarnya, gambar.jpg. Lalu kita add restaurant image. Nah, jika sudah seperti ini, berarti sudah sudah masuk ke dalam penyimpanan. Nah, sekarang kita akan melakukan penambahan di sini. Kita nambahkan saja nama restorannya, misalnya kita tambahkan Japan, misalnya 111 gitu. Terus kita mau namain ini absennya, terserah mau namanya apa, pokoknya yang penting dalam bentuk kata-kata. Misalnya Senin sampai Sabtu gitu ya. Operational time-nya misalnya kita mau mulai dari 09.00 sampai misalnya 20.00 atau misalnya 23.00 saja.
Nah, ini bisa juga dilihat ada restoran tapi bisa dipilih oleh user restoran. Misalnya kita di sini milihnya Japanese. Kalau restorannya kita lokasinya kita namakan jalan, misalnya terserah ya, kita namakan jalan Mawar gitu misalnya, Mawar nomor 24 gitu. Nah, sudah di sini kita bisa lihat save. Kalau kita save ini, dia akan redirect ke halaman profile restoran. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya sudah ada kemasuk. Lalu di sini ada tampilan nama dari restorannya dan data-data lainnya yang tadi sudah disimpan sebelumnya. Nah, ini nanti akan dimunculkan di dalam mobile. Jadi data yang sudah ada di sini akan bisa dilihat di mobile. Mungkin kalau bisa langsung kita ke mobile-nya mungkin ada tampilannya. Oke, saya sekarang akan mendemokan setelah di bagian websitenya tadi sudah register. Nah, di sini akan muncul yaitu restoran tadi yaitu Japan 111. Kita klik. Di sini kita bisa pilih booking. Semua kita mau booking untuk 8 orang. Untuk tanggal 31 jam 12. Oke, saya submit. Oke, setelah kita submit, maka data tersebut akan tampil di pending di sini. Nah, data ketiga tersebut adalah data yang masih pending, yang masih belum diakses oleh pihak restoran. Oke, untuk sekarang bisa dilanjutkan dari websitenya untuk menampilkan data pengguna yang mengajukan bookingan tadi. Oke, jadi tadi sudah booking. Jadi dari restorannya sendiri nanti di sini menu booking ini kalau kita klik, kita bisa lihat. Nah, ini ada satu customer pending dari tadi mobile ya. Dari mobilenya tadi kita sudah lihat ada customer dengan nama Rizky Octavian, personnya yang di booking 8 dan booking time-nya untuk time bookingnya di tanggal 31 di jam 00.00 gini ya. Nah, jadi nanti kalau seumpama kita misalnya sebagai restoran ingin mengasep dari sini ya, kita accept bookingannya. Oke, kita accept. Oke, customer dimasuk nanti dari customer pending akan masuk ke customer history dari webnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tombol finish. Nah, tombol finish ini gunanya untuk kalau misalnya setelah tanggal yang sudah dicapai ya, tanggal bookingnya sudah selesai dan user yang booking tadi pelanggannya sudah selesai, kita bisa finish langsung di sini. Jika kita finish, nanti akan muncul booking has finished. Nah, kalau di mobile sendiri nanti juga ada tampilan historinya juga ya. Jadi ya. Betul, untuk di mobilenya tadi harusnya setelah diaccept nanti akan muncul di booking aktif dulu ya. Mungkin tadi ada kesalahan dikit. Nah, karena tadi sudah finish, maka bookingan tersebut tadi itu masuk ke history. Nah, dapat dilihat sini ada Japan 111 pada baris kedua dengan jumlah orang 8 dan date-nya sama seperti yang pada web tadi. Oke. Mungkin kalau untuk dicoba booking lagi mungkin bisa. Oke, saya coba booking lagi ke restoran yang sama. Jumlah orangnya 9. Date-nya 31 jam 9. Oke. Saya submit Nah, coba lagi. booking. Oke, pas itu di input. Sekarang bisa lanjut ke websitenya, bisa di refresh. Kalau di refresh websitenya nanti akan muncul lagi data. Nah, ini. Nah, yang data ya. Oke, kita sekarang coba accept dulu apa cancel dulu? Cancel. Accept dulu tadi belum, kan tadi yang booking masih belum ya. Accept dulu aja ya. Kita coba accept. Oke. Nah, di bisa situ dilihat nanti di ya oke. Setelah di accept maka nanti di mobile akan masuk ke booking sini. Nah, di sini booking aktif terdapat data bookingan yang tadi telah diaccept oleh pihak restoran. Oke, selanjutnya adalah bagaimana jika kalau si restoran ini mereject bookingan tersebut. Oke. Sekarang saya akan mengajukan booking sekali lagi di resto yang sama. Jumlah orangnya 5. Tinggal 31 jam 3. Oke, submit. Berhasil.
Kita refresh lagi ya. Masuk di Di sini pending. refresh lagi. Oke, sekarang lanjut ke mobile, di refresh. Udah masuk datanya. Kita sekarang coba cancel. Kalau kita cancel, misalnya, nah di Oke, sini di ada sini, sudah nah, yes, note-nya udah rejected cancel. atau cancelled. Terus kita lihat di mobile-nya sudah hilang yang jawaban 11 tadi. Terus kita bisa lihat data tersebut di cancel atau reject. Nah, di sini ada bookingan yang tadi telah di reject oleh restoran tersebut. Oke, Jadi mungkin itu saja. Dan ini juga untuk penjelasan API-nya mungkin silakan. Baik. Krisna. Baik, kita kembali lagi, kita ke website. Jadi untuk penggunaan API di sini yang kami gunakan di sini adalah Firestore. Jadi di sini kami menggunakan dari fitur dari Firebase, yaitu adalah Firestore, yang kami gunakan untuk menghubungkan antara mobile dan web. Jadi ketika web menyimpan data tentang restoran mereka, itu akan tersimpan di Firestore. Kemudian aplikasi mobile akan mengakses data tersebut dari Firestore untuk menampilkan data-data restoran. Mungkin bisa dipertunjukkan sama saudara Christopher ya. Di sini bisa dilihat ada terlihat ada restoran data, booking, dan user. Nah, di sini bisa dilihat restoran data berisi dengan data-data restoran, booking dengan tadi yang sudah dicoba oleh Rizky dan Christopher, dan kemudian user juga berisikan tentang data-data user yang sudah terdaftar di aplikasi. Seperti itu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan kembali oleh saudara Christopher. Mungkin untuk menambahkan bahwa kita juga tidak menggunakan murni Firestore ya. Jadi kita di sini juga menggunakan MySQL, di mana MySQL-nya digunakan untuk akunnya restoran. Sedangkan untuk akunnya user di mobile, pelanggan itu menggunakan Firestore. Jadi yang ini untuk Firestore-nya buat akunnya user. Kalau misalnya mau lihat database-nya buat mobile, web, itu di sini. Ini adalah akun-akun yang tadi buat akunnya restoran. Itu saja. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.